Nah 10, bangun berikut adalah sebuah persegi jika luas persegi ABC berturut-turut adalah 16, 3, 6, dan 9, maka luas daerah yang diarsir. Nah diarsir itu maksudnya yang ini ya. Nah yang begini. Ini soal SBM tahun berapa gue lupa. Gue taruh bawah aja deh. Nah jadi gue udah buatin bentuknya, anggaplah kayak gini ya. Jadi ada persegi, ini semuanya persegi katanya. A persegi, B persegi, C persegi, dan misalkan gue kasih E itu persegi yang besar ini. Persegi yang besar ini juga persegi. Terus di sini ada D ini segitiga. Jadi kan E kurangin dengan A, kurangin dengan B, kurangin dengan C, kurangin dengan D. Nah, kita tahu bahwa A, B, C di sini itu udah ketahuan. Ini rumusnya, luasnya. Tinggal D dengan E. Kalau E gampang lah. E kan kita kan nyari E kan gampang, kayak A itu kan luasnya 16. Jadi kan sisinya itu 4 dengan 4. Nah, B itu 36 sehingga sisinya itu 6. Nah, C itu 9 sehingga sisinya itu 3 dengan 3. Maksudnya diakarin aja, diakarin terus diakarin. Jadi kan sisi dari persegi itu ada 4, 6 sama 3 atau 13 lah ya. Nah, 13 kuadrat berarti. Nah, 13 kuadrat itu 169. A-nya itu 16, B-nya itu 36, C-nya itu 9. Nah, D-nya baru yang bikin pusing. Nah, sebenarnya nggak pusing-pusing amat sih. Kayak gini lah misalkan. Ini kan panjang dari keseluruhan persegi itu adalah 13 ya, 13. Dan ini udah diketahui bahwa panjangnya itu 6. Sehingga tinggi dari D ini tinggal dikurangin aja, 13 kurangin dengan 6. 13 kurangin dengan 6 kan 7 kan. Alasnya 6, tingginya 7. Dan itu segitiga. Sehingga D itu berarti setengah kalikan alasnya itu 6, tingginya itu 7. Bagi hasilnya 21. 21 bosku, kenapa jelek banget 21. Hingga kalau kalian operasikan ini hasilnya 87. Kita lihat apakah ada 87. Ada nih jawabannya, D jawabannya. Gak terlalu susah lah ya. Lumayan. Nah, nomor 11 ini gue tahu banyak banget dari kalian yang jawabannya tuh salah. Gue tahu alasannya kenapa. Nah, ini gue ingin titik beratkan ya bahwa sebenarnya dalam matematika itu ada bolong-bolongnya juga. Nah, di sini itu bakal dipecahin. Kayak gini lah, misal kayak gini. Ini kan X itu adalah kecepatan yang dihasilkan dengan jarak tempuh 100 meter dan dalam 2,5 menit. Oke, berarti kita coba deh hitung-hitung. V sama dengan S per T. S-nya itu 100 meter, T-nya itu dalam sekon atau detik. 2,5 kalikan dengan 60 itu hasilnya 150, sehingga ini 100 per 150. Nah, kalau kita bagi itu hasilnya 2/3. Jadi X-nya tuh ini, X-nya itu 2/3. Dan kita tahu bahwa Q-nya, P itu sama dengan P itu sama dengan X sama dengan 2/3. Di sini nih, P itu sama dengan X 2/3. Dan Q-nya itu 0,667. Q-nya itu 0,667. Gue tahu kenapa kalian jawabnya sama. Karena kalian menganggap ini itu sama dengan 2/3. Padahal gak bisa dicatain kayak gitu. Dianggap 2/3 itu kalau angka-angkanya itu bagus. Nah, dalam kasus kayak gini itu gak bisa lu samaratain. Jadi ya 667 per 1000 aja. Karena kalau kita bandingkan dengan 2/3 di sini, jelas yang lebih besar tuh ini. Karena 2/3 itu kalau kita jabarin itu hasilnya 0,66666666 dan seterusnya. Kenapa orang bilang 0,667? Ya ini adalah bentuk pendekatan. Tapi sebenarnya ini bentuknya. Hasilnya itu 0,666 dan seterusnya. Ya kalau itu kenapa gak hasilnya 0,67? Kenapa gak hasilnya 0,7? Ini sama sebenarnya, ini pendekatan. Nah, karena ini gua emang ngasih soal yang mengecoh, sehingga ini jawabannya kayak gini bosku. Kalau kalian bingung gimana cara nentuin yang mana paling gede, ya kalikan silang aja. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Ini 2000. Ini hasilnya 2001. Ini jawabannya ini paling besar. I
lebih besar pada P, atau P kurang dari Q. Nih, kuantitas P lebih kecil dari Q. Ini jawabannya B. Nah, nomor 16 ini gue ambil dari soal STIS. Ya, dari soal STIS. Tapi gue lupa ini tahun berapa, kayaknya tahun 2016, kayak lupa gue. Rada, ya lumayan lama lah ya. Ini penyelesaian menggunakan diagram Venn. Oke, gue bakal gambarin aja deh. Nah, katanya di situ ada 40 orang yang menyukai masakan Padang, katanya 18. Terus yang menyukai masakan Sunda itu 15. Jawa itu 23. Nah, katanya orang yang menyukai ketiga-tiganya itu 4 orang. Dan yang menyukai masakan Jawa dengan Sunda itu 1 orang. Terus Padang dengan Sunda itu 2 orang. Nah, yang perlu kita titik beratkan adalah ini 23 ini adalah orang yang menyukai masakan Jawa. Nah, karena ini sudah ada katakanlah ini X ya. Jadi untuk mengetahui berapa orang yang menyukai masakan Jawa tok nih, tanpa harus ada Padang, tanpa harus ada Sunda, jadi dikurangin aja semuanya. 23 dikurangin dengan X, kurangin dengan 4, kurangin dengan 1. Itu hasilnya jadi 18 ya. 18 min X. 18 min X. Sama dengan 18 ini. 18 kurangi 2, kurangi 4, kurangi X. Sehingga hasilnya 12 min X. 12 min X. Nah, kalau yang Sunda berarti kan 15 kurangi dengan 2 kurangi 4 kurangi 1 hasilnya 8 ya. Nah, habis itu gimana? Habis itu kita ambil informasi yang ini. Kan ini belum diapa-apain nih, 40 orang. Nah, karena keseluruhan total itu adalah 40 orang, jadi kita tambahin aja. Jadi misal kayak 12 min X tambah 18 min X tambahin 8 tambahin 2 tambahin 4 tambahin X tambahin 1 itu sama dengan 40 orang. Nah, kalau kalian jabarin atau kalian operasikan ini, hasilnya ini 45 min X. 45 min X sama dengan 40. Sehingga X-nya sama dengan 45 kurangin 40. Hasilnya tuh 5. Ini jawabannya. X-nya itu 5. Jadi orang yang menyukai masakan Padang dan Jawa itu 5 orang. 5 orang. Tapi ingat, ini yang hanya katanya, maka yang hanya menyukai masakan Jawa dan Padang. Karena gini, kalau misalkan ini gak ada kata hanya, jawabannya itu 10. 9 5 tambah 4. 5 tambah 4. Yang menyukai masakan Jawa dan Padang kan, berarti kan irisan dari ini. Ya, irisannya 9. Tapi karena ada kata hanya, sehingga jawabannya tuh 5 aja. Nah, nomor 16, Siska telah mengikuti tes sebanyak N kali dan memperoleh nilai rata-rata 80. Agar nilai rata-ratanya menjadi 82, maka nilai yang harus diperoleh Siska pada tes selanjutnya adalah, nah ini penggabungan dari rata. Ada rumusnya juga. Jadi rumusnya itu sebenarnya gue malas banget sih pakai rumus, tapi gak apa-apa lah. Rumusnya itu kayak gini. Rata dari X dikalikan dengan banyaknya data dari X tambah dengan Y, rata dari Y kalikan banyaknya dari Y per banyaknya dari X tambah banyaknya dari Y. Itu sama misalkan rata yang baru tuh Z. Nah, sehingga kayak gini. Nah, gue udah bagusin nih biar kalian tuh bisa screenshot atau apa. Nih, ntar gue besarin deh. Nah, ini penting. Kenapa gue bilang penting? Karena untung ini hanya satu. Untung ini hanya satu nih. Agar nilai rata-rata menjadi 82, maka nilai yang harus diperoleh Siska pada tes selanjutnya. Kalau misalkan, maka nilai yang harus diperoleh Siska untuk 3 tes atau 4 tes atau 5 tes baru menggunakan ini. Kalau hanya 1 tes itu gampang sebenarnya. Oke, karena rata-rata sebelumnya itu 80 dan banyaknya tes itu N kali, jadi NX-nya itu sama dengan N. Terus rata Y-nya itu yang ditanya NY-nya itu sebesar 1 karena dia mengikuti, ini ada keterangan ini, pada tes selanjutnya. Berarti kan 1 kali tes. Jadi tinggal masukin aja. Oh, bentar, Z-nya. Nah, rataan yang pengen dicapai itu 82. Ya, kalau dimasukin semuanya, jadi ini 80 kalikan dengan N tambah dengan Y yang ditanya nih. N-nya jadi 1 per N tambah 1 sama dengan 82. Nah, kalau kita kalikan silang, ini hasilnya 80N plus yang ditanya sama dengan 82N tambah 82.
Sehingga ini habis jadi 2N, sehingga Y-nya sama dengan 2N tambah 82. Ini jawabannya. Ya, kalian ingat ini aja. Ini juga sering sih keluar, jadi ya semoga membantu. Ini ada nih, E jawabannya. E bosku. Oke, soal nomor 14, soal nomor terakhir. Kenapa gue taruh nomor terakhir? Karena ini menurut gue paling sulit ya. Tapi gue bakal, ini sebenarnya sering keluar ya, karena gue terinspirasi dari soal STIS dan soal SBM. Nanti bakal gue kasih cara cepatnya biar kalian tuh gak bingung. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu cara panjangnya, kapan-kapan aja deh. Jadi katanya A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 8. Dengan A, B, C, D itu adalah bilangan bulat. Oh sorry, ini ada kekurangan nih. Ini bukan bilangan bulat nih. Ini bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan asli. Ini salah nih gue nih. Nanti gue bakal ubah lah di soal. Nah, bilangan asli itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, soal ini sering keluar karena ini materi kombinasi sebenarnya. Emang kalian kok bisa sih kombinasi? Ini kombinasi sebenarnya, tapi rada di mix sih sama aljabar. Jadi rumusnya, ini gue langsung pakai rumusnya aja ya. Jadi rumusnya tuh kalau misalkan ada X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai Xn, itu sama dengan misalkan kayak M gitu. Terus X1, X2-nya, X3-nya ada dua. Kalau misalkan ini sampai Xn-nya itu adalah bilangan asli, itu penyelesaiannya ini kenapa jelek banget ya? Nah, bilangan asli itu rumusnya M-1, kombinasi M-1 dengan N-1. M-nya itu ini, N-nya itu ini. Ini bilangan asli itu kayak gini. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ada kasus untuk bukan bilangan asli tapi bilangan cacah. Jadi misalkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn itu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulainya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, rumusnya ini tambah ginian aja sih. Cuman tambah kombinasi M plus N-1 dari N-1. Jadi misal yang bilangan asli A plus B itu sama dengan 5. Jadi kan jawabannya 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. M-nya itu 5, jadi 4. Kan 5 kurangi 1 ya. 5 kurangi 1. A plus B kan ada 2 nih. Jadi 2 kurangi 1. Atau 1. Jadi 4 kombinasi 1. 4 kombinasi 1 ya 4. Kalau bilangannya cacah berarti kan tambah 0, 5, ini 5, 0. Berarti kalau bilangan cacah 5 plus 4 min 1 dengan 2 min 1. Sorry, ini bukan 4, ini 2 nih. 2. Karena N-nya 2 kan di sini. A sama B. Sehingga ini jadi 6 kombinasi 1. Ya 6 kombinasi 1 itu ya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Nah, berhubung di sini A plus B plus C plus D sama dengan 8 dan itu bilangan cacah, jadi kombinasi 8 kurangi 1 dari A, B, C, D. Berarti kan ada 4 kan? 4 kurangi 1. 8 kok 8 sih? 7 dong. 7 kombinasi 3. 7 kombinasi 3 itu kayak gini. 7, 6, 5, 4 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial itu 6. Habis sehingga hasilnya 35. Ada yang jawab C jawabannya kawanku. C jawabannya. Pokoknya ini tuh bagian ini nih harus kalian screenshot atau kalian catat lah. Ini penting banget. Karena sebagian soal ada kayak gini. Bahkan STIS, bahkan UTBK. Bahkan mungkin sekolah Akmil atau Akpol.